Kekuatan yang mengesankan dari suku-suku Kaisar Ke dapat dikatakan seperti pelangi, dan dari segi jumlah, itu jauh lebih baik daripada 20.000 tentara Qin Yi Chen. Feng Tianxing melihatnya di matanya, dan sudut mulutnya memunculkan seringai yang sedikit tak terlihat. Pindahkan tubuh yang didapatnya saat dia kacau. Alasan utama mengapa Qin Yi Chen berakting dalam drama seperti itu adalah Feng Tianxing. Tidak mungkin bagi Qin Yi Chen, yang hanya memiliki hubungan dengan satu pihak, bahkan tidak dapat berbicara tentang persahabatan, dan mengaku sebagai pengasuh, untuk bertarung. Tidak hanya itu, Feng Tianxing sekarang memiliki persahabatan dengan umat manusia, tetapi untuk ras manusia yang tidak dikenal, tidak pantas bertarung di antara puluhan ribu orang yang berkuasa. Tetapi ketika masalah terkait dengan kota Feng Shui, ada 9 angin yang keluar bersamaan, yang berbeda. Kuncinya adalah jika tubuh yang diperolehnya bertemu dengan ras lain, maka itu adalah ras Xiawang. Karena kebencian klan Xiawang dan klan Kaisar Ke, Putri Wenxing tidak tahan, dan bahkan merasa kayu itu bertinta kali ini. Terlebih lagi, meskipun bukan dari klan Xiawang, Putri Wenxing tidak bisa hanya duduk dan menonton. Alasannya sangat sederhana, kota Feng Shui sekarang menjadi bagian dari aliansi klan Kaisar Ke. Kerabat kota Feng Shui diintimidasi, dan mereka berdiri dan mengawasi. Setelah itu, ketika semua orang bertarung bersama, mereka bertemu dengan orang-orang dari klan Kaisar Ke yang dibantai dan ditindas. Apakah mereka bersedia membiarkan kota Feng Shui berdiri? Secara keseluruhan, wajah tukang reparasi pisau yang tidak simpatik pasti tidak lebih baik dari wajah 20.000 orang kuat di kota Feng Shui. Untuk sementara waktu, suku Kunpeng dan suku Wujin semuanya menunjukkan kesaktian mereka, dan mereka benar-benar mengepung banyak orang kuat yang dipimpin oleh Xie Feiling. Xie Feiling melihat di matanya, saat meledakkan angin 9 orang barbar, dia berseru dengan marah, "Oke. Oke. Kelompok binatang murahan ini dapat memiliki kesombongan dan dominasi hari ini. Anda sudah terbiasa dengan klan Kaisar Ke. Jika kamu ingin bertarung, aku akan tetap bersama klan Xiawang sampai akhir." Menambahkan musuh baru dan akun lama bersama-sama, bagaimana Xie Feiling bisa menyerah? Dan karena itu, dialah yang ingin melampiaskan amarahnya. Setelah menghancurkan kesempatan mereka di Heze Shanhai, sekarang mereka masih harus bertarung melawan mereka. Mood Xie Feiling saat ini lebih dari sekedar kemarahan. Wen Qing, hati-hati. Monster ini tidak mudah. Qin Yi Chen sudah mempelajari kemampuan Xie Feiling sekarang, dan dapat dikatakan bahwa jika dia tidak memiliki tubuh bawaan di dekatnya, saya khawatir bencana ini tidak akan semudah ini. Selain itu, Anda harus tahu bahwa klan Xiawang tidak tahu dengan alasan apapun. Jumlah dan kekuatan keseluruhan dari orang-orang kuat yang dikirim kali ini sangat luar biasa. Ubah ketenangan rendah dari klan Xiawang. Hanya melihat Feng Tianxing dan mengingatkan Putri Wen Qing dengan keras bahwa Feng Qianshui telah rusak, tetapi mata Phoenix yang indah itu masih bersinar dengan aneh. Untungnya, Putri Wenxing berjalan di atas angin, dan Qin Yi Chen tidak mengatakan sepatah kata pun di sini, tetapi langsung membawa tubuh Feng Qianshui ke dalam pelukannya, menyapu pedang ajaib, dan membawa wanita cantik itu keluar dari pengepungan, yang membuat Feng Qianshui merasa lembut. Wuming terbatuk-batuk ringan saat ini. "Terima kasih atas bantuan Anda. Ini sesama Daoi saya, tolong." Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Feng Jiuman dengan wajah yang murah hati dan langsung melambaikan tangannya. "Jangan khawatir. Menindas kamu adalah menindas ras manusia saya. Kamu bisa melihat bagaimana kita membersihkan kekacauan." Kelompok Kewensan juga melihat Qin Yi Chen, dan mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Bahkan jika mereka tidak mengenal satu sama lain, lawannya adalah klan Xiawang, dan ini saja layak untuk tindakan keterlaluan mereka. Pengadilan kematian. Namun, pada saat ini, saya melihat Xie Feiling tiba-tiba meledak. Senjatanya, atau hukum, adalah awan dan kabut, tetapi terus-menerus melempar, dan bahkan berubah menjadi wajah Dewa Iblis dari waktu ke waktu. Kelompok energi iblis di tangan Xie Feiling ini dapat dikatakan bersinar, berubah dari waktu ke waktu menjadi berbagai penampilan. Masing-masing pedang, senjata, dan tombak begitu kuat sehingga sangat ganas. Bum bum bum, itu hanya sesaat pertempuran. Tombak tajam Putri Wenxing bergetar terus-menerus, tetapi Xie Feiling menjadi semakin ganas dalam pertempuran. "Ke Wenxing, aku ingat ayahmu memberitahumu, hanya mengandalkanmu. Sampah, tinggal bersama klan Kaisar Ke, melahirkan pisau pencuri ini. Berani keluar dengan malu." Ledakan. Ketika Xie Feiling menyeringai, awan ajaib itu terbelah menjadi dua dan berubah menjadi tongkat gada ganda. Kait dari tongkat gada ganda itu bisa menahan tombak tajam itu. Xie Feiling mencegat dan membunuh tombak tajam yang datang dari pemboman. Detik berikutnya, dengan mengandalkan tingkat tirani dari kultivasinya, dia secara langsung menyebabkan tentara Tao Putri Wenxing menyingkirkan tangannya, dan tubuhnya tidak dapat diseret. Dengan kedua gada tersebar, Xie Feiling memegang tombak tajam di satu tangan, tetapi awan iblis melonjak di sisi lain. Telapak tangan ini dipenuhi dengan gelombang kekuatan jahat dan sihir, dan Putri Wen Qing tiba-tiba merasa pahit dan pahit. "Ketika saya adalah klan Kaisar Ke Anda,
sampah ini bersembunyi di bawah aura Kaisar Ke Kaisar. Dewa ada di Jalan Xie Yun, menekan suku, dan ketika saya membunuh para dewa dan pembantaian, Anda masih menyusui di Istana Xixia. Xie Feiling benar-benar memiliki modal yang arogan. Jika Qin Yichen membacanya dengan benar, awan ajaib banyak berubah, dan semua jenis senjata berguna. Saya khawatir Xie Feiling sudah memahami cara senjata. Cara senjata adalah cara yang hebat, dan semua jenis senjata, seperti senjata, sangat kuat dan kuat di tangan mereka. Tidak heran Putri Wenxing adalah senjata tajam, bukan lawan sama sekali. Tidak hanya itu, klan Xiawang bukan hanya Yin Liguan saja, tapi juga Xie Yongwan, yang juga berbeda dengan Yu Tianwan. Yu Tianpas dan klan Mujin menjaga satu sama lain. Meskipun itu adalah umpan yang bagus, dan bahkan dengan nama Kaisar Ke, tidak ada banyak pertempuran. Tapi Xie Yunpas berbeda. Yu Tianpas hanyalah wilayah Kaisar Ke Clan, tapi area luas bintang yang ditutupi dan diblokir oleh Xie Yunpas sebenarnya dijarah oleh klan Xiawang. Dengan kata lain, wilayah itu adalah milik ras lain, dan klan Xiawang adalah wilayah yang akan direbut. Ras di luar Evil Cloud Pass secara alami ingin melawan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Yu Tianpas, pertempuran di Xie Yunpas jauh lebih tragis. Dan daerah bintang yang dijarah oleh suku Xiawang bukanlah suku dari suku buaya tiran. Ada suku Bifang, suku penenun ilahi, dan suku beruang perang. Meskipun para patriark ini bukan klan kekaisaran, mereka adalah klan kerajaan. Kriteria keluarga kerajaan juga sangat sederhana, yaitu kaisar adalah kaisar, dan keluarga kerajaan adalah kaisar, tetapi bukan kaisar. Meskipun dia bukan kaisar surga berkuasa, dan kaisar adalah kekuatan yang sesungguhnya. Selain itu, saya mendengar bahwa ada juga wilayah kaisar yang dijarah oleh Xie Yunpas. Itu sebabnya Xie Feiling sangat bangga. Di antara ras yang ditekan oleh Xie Yongwan, mana yang belum pernah mendengar reputasinya yang menakutkan? Faktanya benar. Xie Feiling mungkin tidak sebagus Qin Yichen dalam hal gengsi dan ketenaran, tetapi Xie Feiling bahkan lebih baik dari Qin Yichen dalam hal reputasi yang garang dan galak. Bagaimana sampah yang bersembunyi di bawah lingkaran halo Kaisar Ke ini bisa dibandingkan? Melihat kehilangan Putri Wenxing, wajah Ke Wensan tiba-tiba berubah dan dia membunuhnya. Tetapi bahkan menghadapi yang terakhir yang juga merupakan wilayah Tao, ekspresi penghinaan Xie Feiling tidak berubah sama sekali. Boom! Aku melihat awan ajaib itu meledak dengan sendirinya. Meskipun tidak menyebabkan pemandangan mengerikan yang menghancurkan bumi, awan itu mampu menembus lapisan pertahanan Gunung Ke Wen.